Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada malam yang berbahagia ini kita akan mencoba mengkaji tentang materi mata kuliah kealwasliahan, di mana pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang sejarah al-wasliyah itu, kapan berdirinya, kenapa namanya al-wasliyah. Kemudian pertemuan setelah atau pertemuan yang kedua kita bicara tentang landasan teologis dan ideologis dari organisasi al-wasliyah. Dan pada malam ini kita akan coba berbicara tentang tujuan dan usaha al-wasliyah. Baik, al-wasliyah itu sendiri memiliki tujuan, yaitu untuk menegakkan ajaran Islam, amar ma'ruf nahi mungkar, dan berupaya untuk menghadirkan atau menciptakan masyarakat yang beriman, bertakwa, cerdas, amanah, kemudian adil dan makmur dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 1945 yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dari makna tujuan ini, al-wasliyah berorientasi bagaimana dapat menerapkan ajaran-ajaran Islam, dapat melakukan kebaikan-kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kemudian hal itu dilakukan dalam rangka untuk menghadirkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi organisasi Al-Wasliyah ini tetap memiliki ideologi Pancasila, tetap memegang aturan-aturan yang ada di negara kita, tetap menjaga keberagaman antara satu suku dengan suku lainnya, dan antar eh, agama atau ada perbedaan-perbedaan agama. Kalau kita lihat ada beberapa usaha-usaha yang diupayakan oleh organisasi Al-Wasliyah itu sendiri. Yang pertama yaitu berupaya melakukan penataan dan pengembangan peningkatan kualitas manajemen pada lembaga-lembaga pendidikan dan pembangunan lembaga-lembaga pendidikan baru pada semua jenjang dan jenis pendidikan. Jadi memang salah satu panca amal dari Al-Wasliyah sendiri itu adalah bentuknya adalah pendidikan. Jadi kita lihat memang saat ini Al-Wasliyah memang menyiapkan sekolah-sekolah baik dari tingkatan ibtidaiyah atau dasar, kemudian ke sanawiyah, ya, lalu ke aliyah, kemudian sudah sampai ke perguruan tinggi. Inilah bukti kesungguhan dari organisasi Al-Jamiatul Wasliyah dalam membangun pendidikan di Indonesia. Walaupun memang kalau kita lihat
secara perkembangannya Al-Wasliyah ini lebih didominasi perkembangannya di Sumatera Utara. Kalau di Jawa lagi progres ya untuk apa namanya pengembangan untuk di Jawa dan di daerah-daerah lainnya. Tapi kita lihat kalau di Sumatera Utara ini kelihatan memang banyak dari sekolah dasar Al-Wasliyah, kemudian SMP atau Sanawiyah, kemudian Aliyah atau juga SMA dan SMK. Ini sudah diramu oleh organisasi Al-Wasliyah untuk mengembangkannya. Dan pastinya ini tidak akan berhenti di tataran ini saja dan akan mengembangkan dan memperluas pendidikan Al-Wasliyah di seluruh provinsi di Indonesia. Kemudian usaha Al-Wasliyah itu adalah melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar, mengupayakan peningkatan mutu dan jumlah dai serta menyempurnakan manajemen dakwah. Nah, di sini memang Al-Wasliyah memiliki kalau secara apanya seperti pengkaderan, bagaimana mampu menghadirkan eh, ustadz-ustadz, dai-dai yang nantinya bisa mencerahkan masyarakat tentang ajaran-ajaran Islam sehingga mampu mengajak masyarakat untuk menyeru atau melakukan kebaikan dan mampu untuk mencegah kemungkaran. Kalau melakukan kebaikan ini sedikit lebih mudah daripada mencegah kemungkaran itu sendiri. Karena ada efek dari ketika kita melakukan atau mencegah kemungkaran tersebut. Kalau Rasul mengatakan dalam mencegah kemungkaran yang pertama kita lakukan adalah dengan power ya, dengan kekuatan atau dengan tangan. Kalau tak mampu dengan lisan, kalau tak mampu juga dengan hati dengan mendoakan supaya ada perubahan yang saat ini saudara kita lakukan ketidakbaikan akan berubah menjadi kebaikan. Usaha Al-Wasliyah selanjutnya adalah menyantuni, memelihara, serta mendidik anak-anak dari keluarga miskin, yatim, dan terlantar, serta memperbaiki manajemen panti-panti asuhan yang ada dan membangun panti-panti asuhan yang baru. Di sini memang kita lihat saat ini sudah banyak panti-panti asuhan dari Al-Wasliyah, kemudian melakukan atau seperti membangun sekolah tahfiz yang full beasiswa. Dan bisa saja yang di dalamnya itu adalah orang-orang yang kurang mampu atau di UMN sendiri setiap ulang tahun Al-Wasliyah itu ada penyerahan bantuan kepada mahasiswa-mahasiswa kita, beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa kita dari UMN atau bisa juga menyantuni yang pastinya saudara-saudara kita yang tinggal sekitar UMN Al-Wasliyah. Dan ini dilakukan rutin, bisa di setelah Idul Fitri ya, mungkin ada kegiatan-kegiatan seperti itu dan juga waktu halal bihalal atau juga pada acara-acara ulang tahun Al-Wasliyah atau UMN. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas keislaman dan kekhususan keal-wasliyahan bagi pimpinan dan anggota melalui kaderisasi ataupun pelatihan terstruktur. Jadi di organisasi Al-Wasliyah ini adalah ada pengkaderan buat anggota Al-Wasliyah itu sendiri agar menjaga kualitas keislamannya dan menunjukkan apa namanya identitas keal-wasliyahannya. Kelihatan ini ini orang Al-Wasliyah begitu. Mungkin bisa saja dengan apa namanya seperti membaca surah As-Saff 10-11 gitu ya. Kemudian mampu berdoa di tengah-tengah masyarakat itu merupakan bentuk ciri-ciri atau karakter yang ingin dibangun dari anggota dari organisasi Al-Wasliyah itu sendiri. Selanjutnya yang kelima ya, berpartisipasi dalam mengatasi terjadinya bencana alam, stunting, kelaparan dan masalah sosial lainnya. Dan ini memang Al-Wasliyah selalu apa namanya peka atau
ikut andil dalam membantu saudara-saudara kita yang mungkin sedang mendapatkan musibah seperti bencana alam, atau kemarin ketika saudara kita di Palestina ingin atau membutuhkan bantuan, Al-Wasliyah ikut dalam membantu atau memberikan bantuan kepada negara Palestina. Begitu juga ketika terjadi gempa di apa namanya, erupsi di Sinabung, ya, itu juga dilakukan. Banyak mahasiswa-mahasiswa kita mencoba untuk mengumpulkan dana dan memberikannya dan menyalurkannya kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan di daerah Kabanjahe atau Brastagi. Lalu yang keenam, meningkatkan kesejahteraan umat melalui pembinaan dan pengembangan ekonomi. Nah, ini juga, ya, Al-Wasliyah juga berupaya untuk membangun ekonomi seperti membangun PUPR, apa namanya, bank, uh, bank Al-Wasliyah, ya. Nah, sudah ada. Dan ini juga Al-Wasliyah memiliki koperasi-koperasi seperti 2MN ada, dan memberikan fasilitas kepada dosen untuk berlanja di koperasi mahasiswa supaya perekonomian itu berputar dan akhirnya bisa mengumpulkan dana-dana yang bisa digunakan untuk kemaslahatan umat. Yang ketujuh, melakukan kerjasama atau kemitraan dengan pemerintah maupun pelaku ekonomi guna menciptakan partisipasi masyarakat dan mendukung munculnya sentra-sentra ekonomi dan bisnis baru, terutama yang berbasis syariah. Nah, ini juga sudah apa namanya, diupayakan oleh organisasi Al-Wasliyah itu sendiri, usaha yang dilakukan. Yang kedelapan, mengadakan, memperbaiki, dan memperkuat hubungan persaudaraan umat Islam, ukhuwah Islamiyah dalam dan luar negeri. Ini juga sudah dilakukan, bagaimana organisasi Al-Wasliyah kita yang di Inggris misalnya, nah, itu juga sudah dijalin dengan baik. Dan ini merupakan peluang-peluang untuk memperbesar sayap kita, ya, Al-Wasliyah itu sendiri, di mana kalau ada misalnya baik hubungan kita dengan luar negeri, dengan Amerika, maka nanti mahasiswa-mahasiswa Al-Wasliyah misalnya di UMN bisa melakukan penelitian di sana atau bisa melanjutkan S2 di sana. Nah, ini kan merupakan peluang-peluang yang bisa dibangun dengan adanya kerjasama yang baik, yaitu dengan konsep memperkuat ukhuwah Islamiyah kita. Dan di London sendiri Al-Wasliyah ini sudah ada, ya. Jadi sudah bisa sharing-sharing lah tentang bagaimana kondisi di sana, bagaimana cara bisa kuliah di sana misalnya, cara hidup di sana. Nah, itu sudah bisa kita sharing-sharing dengan saudara-saudara kita atau teman sejawat kita yang sama-sama berada di organisasi Al-Wasliyah. Selanjutnya adalah melakukan berbagai upaya untuk menegakkan keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Nah, ini hak asasi manusia ini merupakan konsep Islam, di mana konsep hak asasi manusia ini adalah memanusiakan manusia. Islam itu ketika datang juga dengan kondisi banyaknya perbudakan. Ketika orang tidak bisa membayar hutang sehingga dia menjadi budak, dia harus ikut semua apa yang menjadi aturan-aturan yang disampaikan oleh tuannya tanpa digaji. Ya, kemudian Islam berusaha untuk menghilangkan perbudakan itu. Maka kalau kita lihat dari yang mustahak, yang berhak mendapatkan zakat itu salah satunya adalah budak. Dan banyak apa namanya, kafarot-kafarot yang apabila dilakukan seorang, cara menebusnya adalah salah satunya adalah memerdekakan budak. Ini adalah bentuk dari Islam itu sendiri bagaimana berusaha untuk menghapuskan perbudakan. Karena konsep perbudakan itu
jelas telah melanggar hak azazi manusia. Karena ketika seorang menjadi budak, hak-haknya tidak ada lagi, yang ada hanya kewajiban bagaimana dia mengikuti aturan-aturan dari Tuhannya. Tetapi ada yang berbeda memang, kalau saat ini yang sedang viral ya, atau dengan yang sering dibahas-bahas tentang hak asasi manusia ini adalah tentang hubungan rasa kasih sayang. Ada orang yang komunitas LGBT, komunitas eh, lesbian, gay, ya, kemudian biseksual, transgender, dia menganggap itu adalah hak asasi manusia katanya. Ketika laki dengan laki-laki dianggapnya ya itu sah-sah saja. Saya yang punya rasa sayang, gitu. Kenapa kalian yang repot begitu? Padahal dalam Islam tidak benar. Ya. Karena hak azazi manusia menurut Islam adalah hak-hak Allah. Apa yang menjadi aturan Allah itu adalah yang menjadi hak azazi manusia. Dan apa yang menjadi aturan Allah itu kepada manusia sebenarnya untuk menjaga sistem supaya tidak rusak, ya. Artinya tidak terjadi kesalahan-kesalahan. Kalau disebut dalam kajian-kajian fikih maqasidus syariah, tujuan dari syariat itu. Selanjutnya adalah turut serta membina stabilitas nasional yang mantap dan dinamis di negara kesatuan Republik Indonesia guna mewujudkan kesuksesan pembangunan nasional. Jadi Al-Wasliyah ini dengan Indonesia dengan konsep kenegaraan di Indonesia sangat-sangat berpegang kepada Pancasila, ya. Dan termasuk dari tujuan berdirinya Al-Wasliyah itu juga untuk memerdekakan Indonesia. Bentuk-bentuk perjuangan-perjuangan agar terbebas dari penjajahan Belanda. Kemudian yang selanjutnya, ikut berperan dalam melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas hubungan persaudaraan umat Islam, ukhuwah Islamiyah di dalam dan di luar negeri melalui jalur diplomasi. Nah, ini juga ya. Sama-sama dengan konsep-konsep apa namanya? Ukhuwah Islamiyah, tapi ini dengan konsep diplomasi, ya. Lalu melakukan usaha-usaha lain yang dipandang perlu sepanjang tidak bertentangan dengan ADRT. Nah, jadi usaha-usaha yang hari ini ada bukan berarti Al-Wasliyah berhenti di situ. Tetap akan melakukan manuver-manuver